Kita tahu setelah badai Seroja di Nusa Tenggara Timur yang menelan korban, kini muncul siklon tropis Surigai yang berkembang dari bibit siklon 94W di sebelah utara wilayah Indonesia Timur. Mengapa siklon makin intens kemunculannya di wilayah tropis seperti Indonesia dan apa dampak ancamannya yang perlu dimitigasi secara serius? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring peneliti Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Mbak Erma Yuli Hastin, dan juga Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Mas Raditya Jati. Selamat pagi Mbak Erma dan juga Mas Raditya. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita masih berduka atas apa yang disebabkan oleh badai yang terjadi di NTT Seroja, dan sekarang kita kembali menghadapi ancaman dari apa yang disebut sebagai Surigai, siklon Surigai ya. Kalau kita beberapa hari lalu kita masih mengenalnya sebagai 94W, tapi tampaknya sudah resmi diberi nama siklon Surigai saat ini. Nah, informasi yang kita dapatkan juga bahwa ini terdeteksi oleh perangkat Sadewa, oleh Lapan begitu. Mbak Erma mungkin bisa membagi kepada kami bagaimana deteksi dari keberadaan siklon ini saat ini, Mbak Erma. Ya baik, terima kasih. Jadi memang Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer ini adalah lembaga riset yang fungsinya adalah memberikan dukungan ya terhadap peringatan dini dari BMKG yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai keberadaan atau kewaspadaan kita terhadap bibit siklon tropis yang dinamakan 94W yang sekarang sudah diberi nama Surigai ini. Nah, berdasarkan Sadewa, kami melihat bahwa ada potensi wilayah di Indonesia yang terkena dampak sangat kuat dibandingkan dengan wilayah yang lain, yaitu wilayah Maluku bagian utara. Di sana curah hujan sudah mengalami peningkatan yang signifikan dari tanggal 13 sampai hari ini, tanggal 15, dan akan persisten terus seperti ini ya, hujan dalam intensitas yang sedang dan kadang menguat itu di malam hari ini sampai tanggal 17. Jadi bisa dibayangkan ketika hujan itu intensitasnya sekitar 5 atau 6 mm per jam, tapi terjadi dalam waktu 24 jam, diakumulasikan sampai tanggal 17, berarti ada 3-4 hari itu dari tanggal 13. Ini bisa dibayangkan bagaimana efek atau dampaknya terhadap wilayah di sekitar Maluku bagian utara tersebut. Tapi memang ada sesuatu juga yang kami tangkap dari Sadewa bahwa ini hanya menyentuh pesisir bagian barat. Jadi saya kira ada blocking efek dari wilayah agak pegunungan begitu ya, perbukitan di situ, sehingga pesisir bagian timurnya itu tidak terkena. Jadi Halmahera ya, kalau kita sebut sebagai Halmahera, berarti Halmahera bagian barat ini yang harus diwaspadai. Tentu wilayah lain juga terkena seperti Manado dan sekitarnya, tetapi kami melihat bahwa persistensi hujan ini memang khusus terjadi di wilayah Maluku bagian utara atau Halmahera barat begitu. Ini informasinya sudah mulai bergerak dan menuju ke Filipina. Apakah ini memperkecil ancaman ke bagian-bagian dari Indonesia? Ya, memang kalau secara tracking ya, secara alur pergerakan memang sudah menjauh, artinya bahwa dia sudah semakin ke utara dan mendekat ke Filipina. Sebenarnya sekarang pusatnya ada di Palau. Palau itu pulau-pulau kecil yang negara tersendiri. Tapi perlu diwaspadai bahwa kekuatan anginnya ini semakin kuat karena ada prediksi sampai tanggal 19 Typhoon ini atau siklon tropis ini akan menjelma menjadi super typhoon begitu ya. Super typhoon ini adalah peningkatan daripada siklon tropis biasa begitu. Jadi ada level di atasnya lagi yang dia sangat besar gitu ya. Efek dan dampaknya akan terjadi begitu. Ya khususnya karena dia mengarah ke Filipina, pasti yang akan terkena adalah Filipina. Tetapi ekornya ini gitu kan, remote effect dari ekornya ini itu bisa menjangkau ke wilayah di Indonesia begitu. Ini yang harus diperhatikan oleh khususnya wilayah-wilayah di utara, Maluku Utara termasuk Sulawesi Utara juga ya Mbak ya? Betul. Oke, dan yang kekuatan dari ekor ini mungkin sedikit saja memberi pemahaman bagi masyarakat. Bayangan kita kalau badai itu semakin dekat ke pusat badai semakin besar, tapi apakah ini berarti justru ekor itu memiliki kekuatan yang tidak kalah besarnya atau justru lebih besar atau bagaimana?
Ya, jadi begini, memang lebih jauh dari pusat badai itu tentu ada pengurangan ya dari sisi kekuatan angin. Nah, sekarang yang paling dekat dari wilayah Indonesia itu adalah Maluku ini, begitu ya, dibandingkan dengan darat lainnya, begitu. Tetapi seperti Pulau Jawa saat ini kondisinya itu ada pelemahan monsun. Saya katakan pelemahan monsun itu maksudnya sudah harusnya masuk monsun musim kering dari Australia, ya, musim kemarau, tetapi itu belum terjadi, melemah dikarenakan adanya siklon ini. Jadi dia melemahkan angin. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah hujan-hujan sporadis di sore hari yang timbul karena sirkulasi diurnal yang menguat. Diurnal ini dipengaruhi oleh angin darat laut. Itu sangat jelas perbedaannya. Ini menimbulkan hujan-hujan yang sporadis. Nah, ini juga patut diwaspadai. Saya kira juga efeknya itu adalah itu. Jadi dia secara tidak langsung melemahkan monsun dan memperkuat sirkulasi diurnal, menimbulkan hujan sporadis di berbagai lokasi, termasuk di Kalimantan begitu. Untuk yang di Jakarta, contohnya kami di studio ini memang merasakan sore hari ada hujan, bisa sangat gelap, sangat lebat begitu, tapi memang tidak berlangsung lama. Berarti Anda mengatakan ini juga ada pengaruhnya begitu ya dari ekor siklon, salah satunya ya siklon Srigai ini. Ya, remote. Kita disebutnya remote effect kalau dalam teori meteorologi. Oke, ada efeknya juga. Nah, menangkap deteksi dari Sadewa 8 ini dan tentu saja berkoordinasi dengan BMKG, apa yang dilakukan oleh BNPB? Karena khususnya yang ingin kita lihat adalah bagaimana kita bisa memitigasi dampak dari bencana ini. Baik, Mas Raditya, silakan. Ya, jadi setelah adanya informasi dan prediksi yang telah disampaikan oleh BMKG, tentunya langsung hari malam itu juga Kepala BMKG bersama jajarannya dan juga BNPB melakukan koordinasi melalui virtual dan akhirnya BNPB juga mengeluarkan surat edaran kepada wilayah-wilayah yang memang menjadi potensi terjadinya risiko bencana dengan adanya dampak dari siklon tropis Srigai ini atau 94 yang waktu itu disampaikan. Bagaimana saja itu, Mas Raditya? Ya, jadi ada yang telah disampaikan oleh BMKG sesuai dengan wilayah yang disampaikan adalah kita Papua dan juga kita menyampaikan dengan 30 provinsi karena karena memang kita menyampaikan karena dengan adanya cuaca yang lain. Jadi artinya memang bukan hanya yang terkait dengan Srigai saja, tapi kita juga menyampaikan wilayah-wilayah yang telah diprediksi oleh BMKG termasuk wilayah-wilayah yang memang menjadi 30 wilayah yang menjadi peringatan dini untuk kesiapsiagaan secara administrasi di setingkat provinsi. Dan itu hampir seluruh wilayah yang memang memiliki potensi terhadap risiko kalau itu hidrometeorologi pemicunya berarti ada banjir bandang, kemudian ada tanah longsor dan cuaca ekstrem lain bisa berdampak pada gelombang tinggi dan seterusnya. Dan kewaspadaan itu memang kita dorong dan BNPB bersama pemerintah daerah memberikan instruksi beberapa upaya dalam hal peningkatan koordinasi terutama dengan BMKG di wilayah setempat yang terkait dengan perkembangan potensi siklon tropis ini. Jadi informasi dari peringatan BMKG ini digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini yang kita sampaikan sekaligus dari Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi di pusat di BNPB bersama Pusdalop yang ada di BPBD untuk mendorong bagaimana sebetulnya kita tetap harus waspada dan melakukan tindakan kalau perlu melakukan evakuasi dini sebelum terjadinya ini di wilayah-wilayah tersebut, Mas Timothy. Ini berarti sudah memperkirakan untuk wilayah-wilayah tadi disebutkan oleh Mbak Irma juga, deteksi dari 8 juga dan BMKG. Tapi tadi Mas Raditya mengatakan bahkan sampai ke 30 provinsi. Apakah ini masih semuanya dalam apa yang dikatakan Mbak Irma tadi, dampak dari ekor siklon saja atau justru ada beberapa bencana lain juga yang dideteksi oleh BNPB bisa terjadi di beberapa wilayah dan di mana saja nih, Mas Raditya? Ya, jadi kalau kita sampaikan terkait dengan peringatan dini kesiapsiagaan di 30 wilayah administrasi itu sebetulnya terkait dengan potensi yang memang telah disampaikan oleh BMKG melalui surat yang disampaikan oleh Deputi Pencegahan BNPB waktu hari Selasa tanggal 13 itu ditujukan kepada para gubernur di mana memang kalau konsentrasi di siklon Srigai atau 94W ini memang sudah ditetapkan oleh BMKG di beberapa titik dan ini kan durasi waktunya juga ada. Artinya memang apakah perlu kita melakukan mitigasi supaya melakukan evakuasi sebelum terjadi itu menjadi penting. Ini saya rasa
menjadi salah satu bagaimana kita harus melakukan dan terus koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan kebijakan daerah, dengan wilayah-wilayah yang kiranya terdampak untuk meningkatkan kewaspadaannya. 30 wilayah provinsi ini secara umum memang merata dalam hal cuaca ya, tapi kalau kita bicara terkait dengan Surigaya memang yang sudah ditetapkan oleh BMKG ya beberapa wilayah yang memang memiliki potensi yang sangat sedang dan lebat ini dalam waktu beberapa jam ke depan, termasuk wilayah Sulawesi, tadi disampaikan Mbak Irma juga Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan juga sampai ke Papua Barat dan Papua. Gitu Mas. Kalau kita merujuk pada data yang tadi Mas Raditya sampaikan, yang disampaikan juga oleh BMKG, ini kan 30 provinsi. Kita lihat ini dari Aceh sampai Papua, gitu Mas Raditya. Jadi semua memang harus waspada, termasuk juga Jakarta, Yogyakarta juga termasuk. Jadi beberapa wilayah di paling barat, paling timur hingga di area tengah ini juga terprediksi ada ancaman. Nah, mungkin tingkatannya berbeda-beda mungkin ya Mas Raditya antara satu daerah dengan lainnya terkait dengan dampak yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi yang harus dilakukan. Nah ini apakah memang spesifik begitu Mas Raditya, dan perkembangannya tanggapannya bagaimana dari kepala daerah tersebut? Ya, jadi kalau kita perhatikan dari yang Samudra Pasifik Barat sebelah utara Papua ini kan memang yang tadi disampaikan Mbak Irma terkait dengan siklon Surigaya yang sudah menjauhi, tapi jadi perhatikan juga dampak dari cuaca yang tadi Mas Timothy juga sampaikan di kantor sore di Jakarta pun mengalami hujan yang lebat tapi dalam waktu cepat sudah selesai. Nah ini kan akhirnya juga kita tetap harus waspada dengan adanya potensi-potensi yang mungkin akan timbul dengan adanya cuaca yang sifatnya memang ini regional di wilayah Indonesia dan sekitarnya ini. Jadi tetap konsentrasi tetap wilayah pemerintah daerah dan kita selalu melakukan koordinasi dengan Pusdarop dengan bagaimana mengkondisikan masyarakatnya khususnya kira-kira yang tadi terdampak, dan tadi BMKG menyampaikan hindari lembah sungai, wilayah pesisir dan daerah aliran sungai dan seterusnya itu merupakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi terhadap terjadinya banjir ataupun kalau perbukitan dengan kemiringan lereng tertentu berarti ada hubungannya dengan tanah atau longsor atau gerakan tanah yang kemungkinan ada memberikan dampak pada wilayah pemukiman dan seterusnya. Demikian Mas Timothy. Oke, Mbak Irma, kalau kita lihat kecepatan dari siklus ini sekitar 8 sampai 20 knot. Ini mungkin bahasa teknisnya begitu, tapi mungkin untuk memberi gambaran kepada masyarakat kekuatan ini, kecepatan ini itu bisa berdampak seperti apa kalau sampai mengenai daratan? Ya, saya kira ini kan sangat dinamis ya kalau untuk daratan. Tapi kalau untuk wilayah siklonnya sendiri itu dia pertumbuhannya kan gradual begitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa semakin membesar semakin kuat begitu ya dan bergerak ke utara. Tetapi untuk darat dia bisa aja punya efek kayak seperti angin tadi ya. Sekitar mungkin saat ini 10 meter per detik itu untuk yang di kawasan saya katakan tadi ya di wilayah-wilayah yang Maluku bagian utara dan Sulawesi bagian utara. Daerah-daerah itu punya angin yang di daratnya itu kan ada pengurangan pasti dibandingkan dengan laut. Kalau laut memang sangat kuat karena itu makanya aktivitas pelayaran sangat dilarang melalui perairan tersebut. Tetapi kalau di darat dia ada pengurangan kecepatan begitu. Tetapi yang perlu saya lihat ini ya dampak yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah hujannya. Karena kalau dari angin kencangnya ini kan lokasinya sudah semakin jauh sebenarnya ya. Tapi dia tadi punya efek terhadap peningkatan aktivitas awan dan konveksi di wilayah tersebut gitu, di wilayah bagian Maluku ini, perairan Maluku. Sehingga ini yang harus kita waspadai soal hujan begitu. Jadi anginnya sendiri kan biasanya kalau kita melihat typhoon gitu, badai tropis yang kita pikirkan adalah angin yang sangat kencang merobohkan mungkin pohon-pohon dan lain-lain. Bukan ini yang menjadi kekhawatiran utama pada saat kita bicara soal Indonesia, bukan itu ya Mbak Irma? Untuk Surigaya ini khususnya untuk Surigaya. Ya, untuk Flores kemarin itu jelas ada karena pusatnya justru sangat dekat dan memang di wilayah tersebut begitu. Ya begitu. Jadi saat ini untuk Surigaya itu efeknya adalah hujan. Dan tadi seperti saya katakan dia seperti meremote dari jauh gitu ya, memberikan efek dari jauh tentang tadi itu hujan-hujan sporadis di berbagai lokasi. Jawa Barat termasuk dalam kondisi yang mendapat
pengaruh kuat daripada remote effect ini. Berarti Mas Radit, kalau dilihat ancaman utamanya adalah hujan, bentuk bencana yang kemungkinan terjadi ini juga lebih kepada mungkin banjir bandang, longsor begitu ya Mas Radit ya? Betul, jadi memang kalau dampak dari pemicunya adalah hujan, ya kemungkinan akan terjadi adalah banjir bandang, tanah longsor, ya itu menjadi dampak dari pemicu hidrometeorologi tersebut, Mas Timothy. Jadi daerah-daerah yang justru perhatian lebih pada daerah yang ancamannya tersebut, begitu Mas Radit? Betul, jadi kalau tadi disampaikan Mbak Irma, karena memang konsentrasi yang terbesar adalah di wilayah yang tadi kita sebutkan, di wilayah Papua, Sulawesi, kemudian Maluku dan seterusnya, tapi yang lain memang memberikan dampak secara sporadis, dan ini memang perlu kita waspadai, tetap diwaspadai, dan diharapkan pemerintah tetap harus selalu mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh BMKG, dan tentunya itu kan bisa diakses informasi ini dan untuk kepala daerah. Oke, puncaknya dikatakan akan sekitar 17 atau 18 April. Nah, apa yang harus dilakukan agar kita bisa memitigasi dampaknya yang bisa kita lihat dalam 2 hari ke depan? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.